Siapa itu Tuhan? Kita menyebutnya Allah, Yahweh atau Elohim. Tapi apakah nama-nama itu menangkap esensi yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan kita hanya mengkotak-kotakan Dia yang esa ke dalam bahasa dan sekat pemahaman kita sendiri? Salam Sang Sejati. Pertama, kita perlu keluar dari prasangka. Al-Quran sendiri menyebut keragaman bahasa sebagai tanda kebesarannya. Kata Allah sangat mirip dengan Elohim dalam bahasa Ibrani. Bethlehem artinya rumah Elohim, serupa dengan Baitullah. Ini bukan kebetulan, ini adalah jejak bahwa Dia telah memperkenalkan dirinya dalam berbagai bahasa kepada berbagai kaum. Tapi Dia yang sesungguhnya melampaui semua nama dan sebutan. Asmaul Husna, 99 nama indah Allah, sebenarnya adalah bentuk daripada kasih sayangnya, agar kita yang terbatas bisa memahami Dia yang tak terbatas, bersedia direndahkan ke dalam sifat-sifat manusia yang bisa kita fahami. Misalnya Ar-Rahman, Maha Pengasih, hanyalah pendekatan terdekat dari sifat pengasihnya yang sesungguhnya, yang tentunya tak terbayangkan oleh kita. Lalu, siapakah Dia sejatinya? Huwa atau Hu, sebuah kata ganti Dia, bukan nama. Allah pun dalam tafsiran hikmah adalah simbol daripada alif, lam, ha, sang awal yang baginya dan baginya lagi adalah Dia. Nama teragung sekalipun hanya menunjuk pada Dia yang tak bernama. Baginda Rasul telah memberikan isyaratnya saat beliau ditanya, apakah kita akan melihat Allah? Kemudian beliau memberi perumpamaan bulan purnama. Ilmu modern mengungkap kita hanya melihat satu sisi bulan. Di sisi lain, tak pernah terlihat. Begitulah pengenalan kita pada Huwa. Sisi yang Dia perkenalkan, wajahnya bisa kita kenali. Tapi zatnya yang utuh, seperti sisi belakang bulan, tetap menjadi misteri yang tak terjangkau. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia. Maka berhati-hatilah, jangan mudah mengkafirkan bahasa ataupun istilah agama lain. Bisa jadi itu adalah panggilan yang sama kepada Huwa yang sama, hanya dalam bahasa yang berbeda. Tugas kita bukan untuk mendefinisikannya dengan sempurna, tetapi merasakan kehadirannya, mengenal sisi yang Dia hadapkan, dan menyadari keterbatasan kita di hadapan Dia yang tak terbatas. La ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia. Huwa yang tak bisa diliputi oleh nama apapun. Tapi di sini saya tidak sedang mengatakan bahwa semua Tuhan sama saja, yang berbeda hanya namanya, atau dewa pada tiang totem yang disembah bangsa Indian Apache adalah Allah juga. Bukan begitu. Saya hanya mengatakan bahwa kita sebaiknya jangan terlalu alergi dengan kata-kata agamis dari agama lain. Kita harus berhati-hati sekali untuk mengkafirkan istilah-istilah. Sebab kalau ternyata salah, maka artinya kita mengkafirkan sebuah hikmah atau sebuah tanda darinya. Maka kita akan semakin jauh dari kebenaran. Bukankah Allah pasti menyebarkan jejaknya di mana-mana sepanjang zaman? Dan jangan berpikir bahwa Allah hanya pernah dan hanya mau muncul di agama kita saja. Ini berarti kita sebagai makhluk berani menempatkan Allah dalam sebuah himpunan,
ke sebuah konsep di dalam kepala kita, himpunan deretan Tuhan atau himpunan kelompok agama. Allah adalah Tuhan, la ilaha illallah. Dia ada di luar himpunan apapun. Dia tak beragama dan tidak memeluk agama apapun. Karena itu, kita jangan berpikir, baik sadar maupun tidak, bahwa Allah beragama Islam. Agama yang diciptakannya hanya sebagai jalan untuk memahaminya, memahami kehidupan, dan memahami diri ini. Segala sesuatu Dia ciptakan dan Dia akhiri pula. Maka Allah adalah sumber dan akhir segalanya. Dua asmanya, Al-Awwal dan Al-Akhir. Ini pun sebuah kebetulan yang menarik, karena bangsa Yunani kuno, bangsanya Sokrates dan Plato, eyang guru dari Alexander, mereka juga menyebut salah satu nama yang dimiliki Tuhan mereka sebagai Alfa dan Omega, yang berarti yang awal dan yang akhir. Alfa sama dengan alif, sama dengan huruf awal dalam alfabet Yunani dan Arab, simbol awal. Sedangkan Omega sama dengan huruf terakhir dalam alfabet Yunani, simbol akhir. Kemiripan yang sangat menarik. Dalam Islam, Allah adalah sebuah nama bagi zat, sebuah entitas yang tertinggi, tak terbandingkan, tak terukur, tak terperi. Lalu apakah kita sebagai makhluknya memungkinkan untuk menempatkan Dia ke dalam isi kepala kita, menaruhnya ke dalam sebuah konsep nama? Tentunya tidak. Dia secara utuh, secara menyeluruh, secara real, sesungguhnya tak bernama. Tak ada apapun yang bisa membungkusnya, termasuk sebuah nama. Lalu, untuk apakah atau nama-nama siapakah yang berjumlah 99 sebagaimana diperkenalkan dalam Al-Quran dan disusun sebagai Asmaul Husna? Itu adalah bukti begitu penyayangnya Dia pada makhluknya yang satu ini, yaitu manusia. Jadi begini, Dia yang tertinggi jelas tidak mungkin dibungkus atau terliputi oleh apapun, termasuk sebuah nama. Tapi Dia bersedia menurunkan derajatnya demi supaya lebih dipengerti oleh manusia. Maka Dia memperkenalkan dirinya bagi mereka yang ingin mengenalnya di tahap awal, dengan memisalkan dirinya dengan nama-nama sifat manusia, memisalkan dirinya dengan nama-nama yang memungkinkan untuk dideskripsikan dalam bahasa manusia. Ambil contoh seperti Ar-Rahman, Maha Pengasih, atau Ar-Rahim, Maha Penyayang. Kita bisa memahami makna dua kata ini karena nama sifat-sifat ini, pengasih dan penyayang, adalah nama sifat yang juga ada pada manusia. Tapi dari segi makna, kedua kata ini dalam memperkenalkan nama sifatnya sebenarnya telah mengalami degradasi makna yang amat sangatnya. Maha Pengasih atau Ar-Rahman adalah hanya bahasa manusia yang paling memungkinkan untuk menggambarkan salah satu sifatnya. Tapi kedalaman makna istilah ini telah berkurang jauh sekali, karena Dia yang tak terperi memisalkan dirinya dengan istilah manusia yang jelas tak memadai untuk melukiskan dirinya yang tak terbatas. Sekarang, bisakah kita membayangkan, misalnya ada seorang raja yang kerajaannya mencangkup 5 benua, lalu bersedia turun berjalan di pasar kumuh dan mau dipanggil dengan bahasa pasar seperti lo, sia, atau kamu. Raja tentu saja akan sangat murka, tapi Allah tidak. Meskipun Dia maha tinggi kedudukannya,
tapi dia bahkan bersedia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan membahasakan dirinya dengan bahasa manusia dan mencontohkan asmanya dengan sifat manusia. Jadi, dia yang asli sesungguhnya tidak bernama. Lalu, istilah nama Allah itu apa? Demikianlah. Salam